Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasad. Amadda arbaban nuha wa rassama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dalam pandangan Islam. Ada beberapa orang yang menyalahgunakan arti dari hidayah. Ketika kita tanya remaja yang sudah dewasa, kenapa belum sholat? Jawabannya dengan simpel, belum datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya orang yang sudah umur 60 tahun, kenapa belum sholat Pak? Jawabannya persis sama, belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya lagi kalangan ibu-ibu, ibu kenapa belum nutup aurat? Jawabannya sama, belum datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala belum sampai hidayah kepada mereka. Pertanyaan sederhana, apa sesungguhnya hidayah itu? Seperti apa hidayah? Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, setidaknya ada 3 pembagian daripada hidayah itu. Yang pertama, hidayah anil khalqi. Hidayah anil khalqi itu diberikan seluruh kepada manusia. Apa itu hidayah anil khalqi? Itulah akal. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, sehingga akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa dipungkiri, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 jalan kepada kita. Wa hadainahun najdan. Allah memberikan 2 jalan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur dan jalan taqwa. Fujur itu adalah dosa yang menghantarkan manusia ke dalam api neraka. Taqwa itu adalah kebaikan yang menghantarkan manusia kepada surga. Dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikiran kepada kita semua. Sehingga orang bijak menyampaikan kepada kita semua, life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan itu yang bisa memilih adalah akal manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana luar biasanya ciptaan Allah terkait dengan akal. 10 triliun sel yang ada dalam otak manusia. 120 triliun jaringan, dia bisa menyerap informasi 24 jam tanpa henti setiap hari. Sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita lihat otak dan akal pikiran manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya. Beda hanya ketika akal pikiran itu tidak berfungsi lagi. Kita lihat orang-orang yang gila, dia berani untuk membuka aurat di depan orang banyak. Tetapi orang yang masih berfungsi akalnya, dia tidak akan mungkin mau untuk membuka aurat di depan orang banyak, kecuali akalnya sebagian tidak berfungsi lagi. Harusnya fitrah manusia seperti itu. Orang yang berakal malu untuk melakukan kejahatan, orang yang tidak berakal tidak ada lagi rasa malu karena tidak berfungsi lagi akal pikiran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang pertama, akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala belum sampai hidayah kepada kita. Hidayah yang kedua, al-irsyad wal bayan. Irsyad adalah petunjuk, bayan adalah penjelas. Kalau kita artikan secara khusus, itulah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada kita. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia sudah sampai juga kepada kita selaku insan, sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita mengatakan belum sampai hidayah kepada kita, karena Al-Quran dan hadis
telah sampai kepada kita semua. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin, sebagai guidance, sebagai petunjuk, memberikan arah. Kata orang Minang, kok kalam menjadi penyuluh, kok licin menjadi tungkil. Itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk dan memberikan arahan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tersesat, Al-Quran dan hadis datang memberi penjelasan kepada kita semua, sehingga kita jauh dari kesesatan. Al-Quran dan hadis itulah adalah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai manusia untuk mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang lain belum datang hidayah. Ketika kita sampaikan kebenaran, tidak bisa jadi alasan belum datang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran dan Sunnah telah sampai kepada kita. Akal pikiran tidak begitu sempurna tanpa adanya Al-Quran dan Sunnah. Maka hidayah yang kedua, Al-Quran dan Sunnah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah taufik ini yang sering disampaikan oleh orang-orang belum sampai hidayah kepada mereka. Ketika ditanyakan kenapa belum berbuat baik, belum berbuat kebenaran, belum datang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka maksudkan adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu sesungguhnya seperti apa? Hidayah taufik itu ternyata itu tidak ditunggu. Ketika ada usaha seorang hamba untuk mencari kebenaran, Allah memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk mendapatkan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa may yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyahu, untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yashrah sadrahu lil Islam, Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyidillahu, siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyikan harja, Allah menjadikan dadanya sempit, sesak dalam menerima kebenaran. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia mendaki langit yang sangat tinggi sekali. Begitulah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sebabnya karena mereka tidak mau mencari kebenaran itu, tidak berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Jika manusia berusaha untuk mencari kebenaran, insya Allah Allah akan melapangkan dadanya, memudahkan urusannya untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang ketiga ini tidak menunggu, tetapi kita mencari agar hidayah itu datang kepada kita. Kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, hidayah itu tidak ditunggu, tapi hidayah itu dicari. Hidayah pertama Allah sudah berikan kepada kita, itulah pikiran. Hidayah yang kedua, Al-Quran dan hadis telah sampai kepada kita semua. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang ketiga, hidayah taufik. Berarti hidayah taufik ini harus kita cari, bukan ditunggu. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat mutiara amal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salahkan Allah ketika kita berbuat kesalahan, karena hidayah itu telah sampai kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.